Shalom, salam damai semuanya. Terima kasih welcome sudah datang untuk merayakan bersama kita Maranatha. Dan ini adalah hari Pantekosta juga, di mana kita berdiri 10 tahun yang lalu. Mari kita awali ibadah kita hari ini dengan suatu lagu pujian.
Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada sore hari ini. Oleh karena tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, tiada habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap-tiap hari di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh membawa kami bersama-sama berhimpun di tempat ini, mengagungkan Tuhan, meninggikan Engkau. Karena rahmat-Mu yang ajaib dan luar biasa boleh menuntun Maranatha 10 tahun lamanya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Ebenezer. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan dari hati kami yang paling dalam. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan seluruh rangkaian ucapan syukur kami merayakan kebaikan Tuhan pada sore hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karenanya ya Tuhan, ibadah syukur pada petang hari ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Ketiga yang esa, biarlah kami semua dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Sungguh puji Tuhan bahwa hari ini kita merayakan yang ke-10 ya. Mungkin ada yang bukan benar-benar di jemaat ini, tetapi pasti kita akan mempunyai hubungan. Pernah sekali datang dan kita terus mempunyai hubungan relation dengan Maranatha. Kita puji Tuhan, kita nyanyikan suatu lagu syukur kepadanya. Cinta Yesus.
Hari ini adalah hari Pentakosta, juga memperingati anniversary gereja kita Maranatha. Lalu sebelum firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus hadir bersama di dalam ibadah.
terus-menerus memperbarui hidup kami. Karena dengan perubahan dan transformasi itu kami tahu bahwa kami sedang bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Jangan ada seorang pun di antara kami termasuk hamba-Mu ini yang terlalu resisten terhadap pertumbuhan, terhadap perubahan itu. Dan biar kami makin hari makin berubah, makin serupa dengan Kristus. Karena untuk itulah kami ada. Karenanya Tuhan, Engkau memberkati kami pada sore malam hari ini dengan firman-Mu, sehingga apa yang akan kami pelajari ini menolong kami untuk mengerti bagian dan tanggung jawab yang kami harus kerjakan. Terpujilah Engkau kekal selamanya, berfirmanlah pakai mulut bibir lidah hamba-Mu, dan berkati setiap hati kami, beri kami telinga seorang murid untuk mendengar apa yang Tuhan hendak katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami semua berkata amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Khususnya Maranatha ya, 10 tahun itu bukan waktu yang panjang, tapi juga bukan waktu yang pendek. Maranatha dulu diawali dengan ibadah hari Minggu dari rumah ke rumah, dari park ke park, sempat diusir sana, sempat diusir sini. Itu sejarahnya. Dan saya bersyukur saya boleh mengambil bagian di dalam perjalanan Maranatha sejak awal. Bukan bermaksud untuk menunjukkan, tetapi saya mensyukuri segala yang Tuhan sudah kerjakan. Karena mereka tidak punya tempat untuk beribadah, lalu suatu hari saya rutin sebagai pendeta dari Christian Reformed Church, saya rutin bersekutu di sini dengan para pendeta, dan kemudian masing-masing kita sharing tentang apa yang kita akan sharingkan. Dan saya sharing, saya ini sedang prihatin dengan jemaat Indonesia yang tidak punya tempat untuk ibadah. Lalu pendetanya pada waktu itu Jim Kuiper berkata, berapa orang mereka? Ya, kira-kira 20, 25. Mau nggak kamu pakai ruang tamu saya? Katanya gitu. Ini ruang tamunya yang kalau Bapak Ibu masuk di parkir itu, rumah itu ada ruang tamunya. Kamu bisa pakai piano. Terus saya bilang, tapi orang Indonesia kalau nggak makan nggak ibadah. Oh, jangan khawatir ya, makan pun boleh katanya di luar, di teras di belakang itu. Lalu saya tanya, apa nggak mengganggu keluargamu kalau ibadah? Saya belum pernah ada pendeta yang membiarkan rumahnya dipakai untuk ibadah, saudara. Apalagi ini pendeta kulit putih ya, pendeta Amerika. Tapi ini luar biasa. Dan akhirnya saya bilang dengan pengurus Maranatha waktu itu, dan mereka mau, katanya dicoba dulu. Setelah dicoba, akhirnya cocok ya. Rupa-rupanya pendeta ini, beliau pernah menjadi misionari di Meksiko. Jadi dengan budaya Indonesia bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang asing. Dan singkat cerita, maka Maranatha mulai beribadah di ruang tamunya pendeta gereja Amerika, teman saya Jim Kuiper. Kemudian setelah itu, ternyata rupa-rupanya dia punya goal, tujuan. Karena ini tempat ini banyak kelas, banyak ruangan, tapi tidak bisa dipakai. Walaupun banyak ruangan kosong, tapi nggak bisa dipakai. Akhirnya pendeta Jim Kuiper ini setelah memberikan Maranatha beribadah di rumah, di ruang tamunya, maka pengurus gereja ini mulai terusik. Ini kok ada orang ibadah, ya, ada orang nyanyi-nyanyi pakai bahasa aneh, ya, di ruang tamu pendetanya. Mereka tanya sama Jim Kuiper ini, siapa mereka? Oh, mereka orang Indonesia. Loh, kenapa mereka ibadah di ruang tamumu? Ya karena mereka nggak punya tempat, jadi ya
karena ruang tamuku sudah cukup besar, ya udah aku kasih aja buat mereka ibadah. Nggak boleh begitu. Ya akhirnya singkat cerita, Maranatha diberi tempat beribadah di ruangan kur di sini sampai hari ini. Jadi itu sejarahnya Maranatha yang mungkin perlu kalau ditulis satu buku itu menarik sekali ya, sejarah perjalanan Maranatha. Ya, mungkin pengurusnya Maranatha George menulis buku, bagus sekali karena itu satu perjuangan dan satu berkat yang luar biasa. Namun sayangnya pendeta yang memberi tempat itu tidak bertahan lama karena ketidakcocokan, sehingga beliau harus diberhentikan, bukan berbuat dosa, bukan berbuat salah, tapi karena ketidakcocokan beliau harus berhenti dari pelayanan dan sekarang ada di New Mexico, ada di Gallup ya, dan istrinya baru saja meninggal. Saya masih berhubungan baik dengan beliau. Kalau saya lewat New Mexico saya mampir, kalau beliau ada di California beliau telepon saya, selalu makan sama-sama. Nah, betapa indahnya ya satu persekutuan di dalam Tuhan. Dan saya melihat apa yang dilakukan pendeta Jim Kuyper ini harap selalu diingat oleh Maranatha Church. Harus selalu diingat, karena ini adalah kasih yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa yang diberikan oleh seorang pendeta, di mana ruang tamunya dipakai. Dan saya harap Maranatha juga meniru apa kesaksian dan teladan hidup pendeta Jim Kuyper yang sudah memberikan tempatnya untuk Maranatha. Baik, mari kita membuka firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Efesus pasal yang keempat, ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar surat Efesus dapat dibagi menjadi dua bagian. Efesus pasal 1 sampai pasal 3 adalah pengajaran atau boleh dikatakan doktrin yang sedang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal 1 sampai pasal 3. Kalau kita membaca Efesus, pasal 1 berisi tentang atau berbicara tentang berkat-berkat rohani yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Kita dipilih, kita diangkat sebagai anak, kita ditebus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, lalu kita dipanggil dan seterusnya. Dikatakan itu adalah berkat-berkat rohani yang ada di dalam surga yang Tuhan sudah sediakan. Itu sebabnya kalau saya senang membaca bukunya Warren Wiersbe. Warren Wiersbe adalah salah satu hamba Tuhan yang tafsirannya atau ulasannya enak untuk diikuti, mulai dari kaum awam sampai para pendeta. Kalau Bapak Ibu membaca, ketemu bukunya Warren Wiersbe, beli aja, pasti bagus.
Ya, salah satu yang beredar di Indonesia adalah bahasan atau ulasan tentang surat Efesus. Warren Wiersbe membahas mulai dari surat Roma, surat Paulus, dari surat Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, semuanya dibikin satu buku. Sehingga kalau kita membaca dan kita tidak tahu, kita punya referensinya. Dan untuk surat Efesus, Warren Wiersbe berkata judulnya adalah Kaya di dalam Kristus. Mengapa kaya? Karena Allah telah mengaruniakan segala berkat ilahi di dalam sorga. Dengan cara apa? Dikatakan di dalam ayat yang ketiga dan 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kemudian ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Dan kemudian di dalam ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Dipilih, ditentukan, diangkat sebagai anak, ditebus, diampuni dosa. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman, di dalam Dia juga kamu ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bukankah ini satu kekayaan yang luar biasa? Itu pasal 1. Pasal 2 masih berupa doktrin, pengajaran bahwa kita semua diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia yang kita terima melalui iman. Itu disarikan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil pekerjaan, bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Efesus pasal 2. Lalu beranjak kepada Efesus pasal 3 adalah bagaimana Allah menyatukan adanya kesatuan tubuh Kristus. Dahulu yang kamu yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat, dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan doa Rasul Paulus yang berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kita oleh Roh-Nya di dalam batinnya. Doa yang sangat indah. Nah, mulai masuk pasal 4 itu adalah bagian kedua. Pasal 4 membahas petunjuk-petunjuk praktis dan aplikasi dari doktrin. Belajar doktrin itu bagus, pengajaran itu bagus. Tapi kalau doktrin tidak diaplikasikan, lama-lama jadi orang yang hanya tahu tetapi tidak bisa melakukan di dalam kehidupan. Bukankah banyak orang Kristen seperti itu? Tiap hari belajar lewat YouTube, Stephen Tong, Dedi Basir, Ezra Soru, ya Bambang Nurseno, segala macam dipelajari. Tetapi begitu masuk aplikasi melorot semua. Nah, pola yang dipakai Rasul Paulus selalu doktrin, kemudian aplikasi. Nah, Efesus pasal 4 ayat 1 mulai adalah aplikasi praktis, petunjuk hidup sederhana. Dan saya tidak akan bahas itu, saya hanya mengupas sebagian dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Dikatakan di situ, dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini adalah bagian pertama dari perikop ayat 11 hingga ayat 15 yang berbicara tentang pentingnya pertumbuhan di dalam hidup orang percaya. Kalau kita berbicara tentang gereja, gereja itu bukan gedungnya. Gereja adalah orangnya.
Karena 1 Korintus 2 ayat yang ke-19 berkata, atau tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu ialah bait Roh Kudus. Jadi waktu kita berkata gereja, sebetulnya kita ini adalah gerejanya Tuhan. Itu sebabnya firman-Nya berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Mengapa? Karena Roh-Nya yang kudus hadir di dalam kita sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kemanapun kita pergi, di situ Roh-Nya hadir menyertai kita. Sehingga jangan berdoa begini pemimpin pujian, Tuhan, Engkau berjanji 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami lebih dari 3 ya Tuhan, jadi Kau pasti hadir. Loh kok kayak angkot? Ya, kalau penuh Tuhan hadir, kalau tidak penuh Tuhan tidak hadir. Allah hadir dan Allah menghendaki dan Allah melakukan segala sesuatu untuk membuat gerejanya bertumbuh. Itu sebabnya ayat 15 ditutup dengan perkataan, dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Banyak orang menjadi pengikut Kristus tetapi lupa bertumbuh. Banyak gereja bertumbuh di Los Angeles dan sekitarnya. Itu sebabnya hadir Ibu Ketua Badan Kerjasama Gereja-Gereja Indonesia di California Selatan. Hampir setiap bulan ada gereja baru, tetapi lupa bertumbuh. Seolah-olah pertumbuhan adalah sesuatu yang asing. Seolah-olah pertumbuhan adalah sesuatu dari dunia luar. Kita lupa bahwa Alkitab menekankan pertumbuhan setelah kita mengikut Yesus, setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka orang Kristen, setiap orang Kristen harus bertumbuh. Karena dikatakan sampai kita mencapai kesatuan iman dan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya kita dipanggil bukan hanya sekedar menjadi Kristen, pindah sini pindah sana, hari Minggu ibadah 5 kali di 5 gereja berbeda, tetapi tidak mengalami pertumbuhan. Nah, Maranatha sudah 10 tahun. Pertanyaannya, sudah bertumbuh belum? Sudah Pak, dulu kan cuma 20 Pak, sekarang sudah lebih dari 20. Nah berapa? Kadang 30, kadang 25, kadang 15 ya. Pokoknya nggak tentu. Pertumbuhan seringkali dinilai hanya dari jumlah, yang mana itu adalah indikator pertumbuhan yang hanya sekedar numerikal. Padahal pertumbuhan yang dimaksud di dalam Alkitab adalah pertumbuhan pribadi. Itu sebabnya kalau kita melihat nomor 1 ayat 11, Tuhan sudah memberikan segala sesuatu untuk membuat kita bertumbuh. Dari mana? Dikatakan dan ialah yang memberikan, dipakai kata doron dalam bahasa Yunani. Kata doron, kemudian kita di dalam pemakaian sehari-hari muncul kata theodora, theodorus, dari kata theos dan doron. Artinya apa? Theodorus, theodora, pemberian Allah. Itulah theodorus, theodorus. Dari kata ini muncul istilah bahwa Tuhan memberi. Doron artinya apa? Doron itu artinya diberi atau memberi. Artinya orang yang tadinya tidak punya, sekarang punya. Itu doron. Dan Allah telah memberikan baik rasul-rasul. Coba berapa macam di situ? Dihitung berapa macam? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. 1, 2, nabi-nabi. 3, pemberita-pemberita Injil. 4, gembala-gembala. 5, pengajar-pengajar. Saya tanya,
Masih kurang apa enggak kira-kira saudara? Tuhan sudah memberikan segalanya, enggak kurang. Mau pendeta, mau penggembala, mau pengajar, pemberita Injil, nabi-nabi, rasul-rasul, Tuhan sudah beri. Tujuannya apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan lain, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi di pihak Tuhan, Tuhan sudah memberikan segala-galanya untuk menolong kita bertumbuh. Jadi kalau ada orang tidak bertumbuh, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, ada apa sebetulnya dengan saya? Kenapa saya tidak bertumbuh? Pendeta nggak kurang, penginjil nggak kurang, dari penginjil resmi sampai penginjil yang melatih diri sendiri ada juga, saudara, nggak kurang. Semua diberikan oleh Tuhan Allah kepada gerejanya. Orang ribut, Pak, di tempat kita kok tidak ada nabi, Pak, di tempat kita begini dan seterusnya. Bagi saya tidak, ya memang ayat 11 ini banyak berbicara, disebut sebagai 5 jawatan di dalam gereja. Tetapi saya tidak terlalu melihat itu sebagai 5 jawatan gereja, sebab saya lebih menyoroti kepada kata doron. Allah memberi. Artinya apa? Allah memperlengkapi. Tuhan menyediakan untuk gerejanya para hamba-hamba Tuhan. Mulai yang biasa-biasa saja sampai profesor, doktor, kurator, kotor, semuanya disediakan semua, saudara. Mulai dari penginjil, semuanya disediakan. Kurang apa? Nah, apa hasilnya? Buah-buahnya apa? Apa yang diharapkan? Dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi orang-orang kudus, saudara dan saya, diperlengkapi dengan adanya hamba-hamba Tuhan. Kita diperlengkapi sehingga kita tidak kekurangan apapun juga. Si A diperlengkapi, si B diperlengkapi, si C diperlengkapi, semua diperlengkapi. Untuk apa? Sampai mana? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tujuannya apa? Tuhan sudah memberikan hamba-hambanya bermacam-macam jawatan, bermacam-macam tugas, bermacam-macam status, bermacam-macam fungsi. Tujuannya supaya kita bertumbuh dewasa sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, sayangnya ada banyak orang berhenti sampai ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga orang berpikir bahwa yang namanya bertumbuh itu kalau ikut pelayanan. Oh, ini dia dulu belum main musik, dia kok duduk di belakang sendiri. Sekarang sudah ikut main musik. Oh, dia dulu belum main tamborin. Oh, dia dulu belum jadi singer. Oh, dia dulu belum ikut kolektor. Oh, dia dulu belum main musik dan sebagainya. Kita berpikir bahwa pertumbuhan itu dinilai dari keaktifan di dalam tanda kutip pelayanan, itu pun pelayanan di dalam gereja. Kalau pertumbuhan hanya dinilai dari pelayanan, saya kasih tahu Bapak Ibu. Pembimbing remaja saya dulu namanya Markus, yang perempuan namanya Dina, terkenal dengan Dina Keribu. Itu kalau di Salatiga terkenal. Luar biasa Bapak Ibu, berapi-api. Kalau bahasa roh nggak ada yang namanya juga. Tapi hidupnya berakhir dengan narkoba. Ketua guru sekolah minggu kami dulu berapi-api, setia, cinta Tuhan, pelayanan. Hari ini dia menikah sama orang Islam dan menjadi mualaf.
Pemain drum saya dulu luar biasa, tidurnya saja di gereja. Sudah pernah tidur di gereja? Belum pernah. Ini orang tidurnya di gereja. Karena pagi siang malam pelayanan, hari Minggu kami 4 kali ibadah. Sudah dia main drum luar biasa. Wah, orang bilang urapannya dahsyat, urapannya kuat, kayak dia punya meteran untuk mengukur urapan. Di mana hari ini jadi mualaf? Pelayanan tidak menjamin bahwa seseorang itu pasti bertumbuh. Karena pertumbuhan dinilai menurut ayat ini sampai kita mencapai tingkat kedewasaan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi bukan berarti saya mengecilkan Anda yang melayani di gereja, bukan. Tapi jangan berhenti sampai pelayanan. Jangan berhenti sampai tampil, karena tampil tidak menjamin seseorang bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya buka kelas-kelas pemuritan. Apa tujuannya? Karena banyak gereja melupakan fungsi dan tugas pemuritan untuk membina umat Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan. Saya terlalu banyak ketemu dengan orang. Saya tanya, kamu sudah berapa lama jadi orang Kristen? Sudah kira-kira 30 tahun, Pak. Sebutkan murid Tuhan Yesus. Ada Pak, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Itu bukan murid Yesus. Bahkan orang Kristen ditanya ayat pun tidak tahu. Saya mau tanya, hari ini Bapak Ibu menghafal ayat apa? Oh ya, enggak lah menghafal ayat, menghafal ayat Pak. Kita ngapalin utangnya orang aja enggak? Ya, susah sekali ngapalin ayat. Ada banyak orang Kristen, bahkan kitabnya sendiri tidak tahu. Kalau ditanya kitab Obaja isinya apa? Oh, itu tugasnya Pak Musiko. Saya kan bukan pendeta, Pak. Kitab Keluaran itu tugasnya Pak Leo. Saya bukan pendeta, saya jemaat, Pak. Terlalu lama umat Tuhan tenggelam di dalam kenyamanan. Sudah merasa Kristen, masuk surga, haleluya. Pokoknya percaya Yesus, masuk surga. Tanpa pernah tahu, betul nggak kita itu ikut Yesus? Kadang-kadang kita tidak bisa bedakan antara ikut gereja dan ikut Yesus. Dan kita berpikir kalau sudah ikut gereja sama dengan ikut Yesus. Padahal tidak semua orang ke gereja ikut Yesus. Di gereja kayak malaikat. Haleluya. Matanya meremelek. Haleluya. Kakinya serasa terangkat. Begitu driving pulang dari gereja, sudah kayak orang gak pernah ketemu Tuhan Yesus. Sikat kanan, sikat kiri, ya. Jalan sendirian masuk carpooling, ya. Kita anggap tidak apa-apa. Sedikit-sedikit ngomong sama orang supaya kelihatan Amerika, F word keluar, S word keluar. Tetapi kita merasa sudah ikut Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan sore hari ini memanggil kita, ayat 15, kita dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Yang namanya pertumbuhan itu tidak otomatis terjadi hanya karena kita ini jadi orang Kristen. Buktinya di mana? Ibrani 5, 12, 13. Ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya menjadi pengajar. Namun kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok tentang penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah seorang anak kecil. Artinya apa?
Namanya bertumbuh bukan berarti semakin kita lama ikut Yesus kita pasti bertumbuh. Bertumbuh adalah tanggung jawab kita. Kalau kita tidak mengusahakan pertumbuhan itu, maka pertumbuhan itu tidak akan terjadi. Tadi Allah sudah memberikan 5 jawatan tadi. Allah sudah berikan hamba-hambanya. Tuhan Allah, Efesus 1 ayat 13-14, Tuhan Allah sudah berikan Roh Kudus. Roh Kudus yang seharusnya menolong kita, sehingga tidak ada istilah saya tidak bisa, Pak. Itu sebabnya 2 Petrus pasal 1 ayat 5-8 berkata, justru karena itu kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan tambah lagi pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan pada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Jikalau semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan. Kalau kita bertumbuh. Saudara, dunia ini makin lama makin buruk. Betul? Ini Malaysia sudah COVID sudah datang lagi ke Malaysia, Singapura, Indonesia sudah masuk COVID varian baru. Kalau sampai itu masuk ke Amerika, saudara siap? Wah, gampang Pak, nanti kan vaksin lagi Pak. Ya. Kita harus mengusahakan pertumbuhan. Coba tengok ke belakang dalam diri kita masing-masing. Saya sudah bertumbuh nggak ya selama saya ikut Yesus? Sudah berapa lama kita ikut Yesus? Bertumbuh nggak? Pembacaan firman kita bertumbuh nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu baca firman tiap hari? Pengetahuan firman kita bertumbuh nggak? Sudah dilakukan belum? Katanya Kristen sudah 20 tahun. Musuhan sama sesama anggota gereja nggak pernah berhenti. Makanya dia pindah-pindah gereja. Di setiap gereja ada musuh di sini. Kenapa? Kita hanya belajar sebatas mendengarkan dan kita tidak sampai melakukan. Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Barang siapa mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Bukan cuma mendengarkan loh ya. Bukan cuma ke gereja loh ya, tapi melakukannya. Ia sama seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Maka turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tetap kokoh berdiri sebab dibangun di atas batu. Ini orang yang hidupnya bertumbuh. Tersinggungannya sudah sembuh belum? Sudah berapa lama ikut Tuhan Yesus? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Diajak salaman, gak dilihatin, tersinggung. Ya. Datang, katanya ulang tahun gereja, ayam gorengnya habis, tersinggung. Yang khotbah kelamaan 1 menit, tersinggung. Artinya apa? Kita ini belum bertumbuh. Ngakunya sih sudah berapa tahun ikut Yesus, tapi yang diikuti bukan Tuhan Yesus, yang diikuti cuma gereja. Yesus berkata Lukas 9:23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tanpa itu omong kosong yang namanya bertumbuh. Sudah banyak orang, itu sebabnya kita lihat gereja terus pecah. Ini di LA ada 135 ya, betul Bu ya, betul Bu ya. Oh 110, coba di L itu 110 saudara. Kenapa? 5 di sana, 10 di sana, nanti 15 di sana. Kenapa? Ribut dulu, saudara, ribut. Ya, nggak jadi majelis, bikin sendiri biar jadi majelis. Ada yang satu gereja mendisiplin pemain musiknya, kamu nggak boleh main musik dulu ya. Minggu depan dia sudah main musik di gereja lain. Dibilang gini, emangnya di gereja lu yang cuma bisa main musik? Di sana gua juga bisa main musik, dibayar lagi, kocak.
Maranatha dibayar berapa? Nggak dibayar kan? Di sana dibayar. Ada yang model seperti ini. Nah, tapi ngakunya melayani untuk Tuhan, melayani, bekerja buat Tuhan, terlalu manis, biar sonder gaji, terlalu manis. Amin, amin. Sahabat saya Pak Jiri. Katanya kerja buat Tuhan, tapi bukan buat Tuhan, buat dirinya sendiri. Kenapa? Karena dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Nggak bisa, saudara. Kita harus bertumbuh. Sudah harus masuk di kelas-kelas pemuridan. Harus, gereja harus memuridkan. Gereja yang tidak memuridkan adalah sama seperti orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Dulunya pelit sebelum ikut Yesus, terus percaya Yesus, dibaptis, ikut gereja, pelitnya sudah berubah. Pelitnya sudah berubah, tambah pelit. Minta ampun. Ngakunya sih pengikut Yesus. Apakah Yesus pelit? Yesus pelit? Dia berikan segala-galanya. Tapi banyak orang mengakunya Kristen ikut Yesus, tapi gaya hidupnya tidak seperti Yesus. Nah, itulah tugas gereja, tugas kita semua. Ayo bertumbuh. Gimana caranya? Belajar firman Tuhan, belajar lakukan. Saudara pasti bertumbuh. Belajar setiap hari, saudara pasti bertumbuh. Dan jangan lupa bertumbuh, karena kita harus bertumbuh. Pak, kapan bertumbuh? Apa cirinya bertumbuh? Dari mana kita tahu kita bertumbuh? Kalau kita berubah. Gampang aja cirinya gitu. Saya bertumbuh gak ya? Caranya gimana? Berubah. Suami istri, ada yang suka berantem. Ada yang tidak pernah berantem sama sekali suami istri. It's too good to be true. Ada pendeta bilang, sudah. Saya sudah 40 tahun sudah. Tapi tidak pernah berantem. Too good to be true. Orang namanya 2 jadi 1, itu pasti nggak cocok. Contoh saudara, dari cara mencet odol saja sudah beda. Yang satu mencet dari bawah, yang satu mencet dari atas. Yang satu tidur enak di kiri, yang satu tidur enak menghadap ke kanan. Itu ada. Saya tanya, saudara ikut Tuhan Yesus berapa tahun? Cara berantemnya beda kan? Itu dari situ kita tahu bertumbuh. Kalau berantem makin lama, berantemnya makin brutal, makin ninggalkan rumah, nggak pulang-pulang, berarti kita nggak bertumbuh. Itu sederhana. Sudah bertumbuh itu kata indikatornya sederhana apa? Berubah. Dan Tuhan menghendaki kita terus berubah. Sampai kapan kita berubah? Sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil. Maranatha, dan setiap kita yang hadir, jangan lupa bertumbuh. Dari mana? Jangan lupa berubah. Sampai seperti apa? Sampai serupa dengan Kristus. Kenapa kita bertumbuh? Karena rohnya sudah diberikan kepada kita. Bukan dengan kekuatan sendiri kita bertumbuh, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Roma 8:26. Tetapi roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman. Ajari kami untuk kami ingat dan tidak lupa untuk bertumbuh. Kami sudah sekian lama mengikuti Yesus. Ada yang 5 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, 20 tahun, 30, 40, 50 tahun, 60 tahun ikut Tuhan Yesus. Tapi tolong kami Tuhan, untuk kami hanya tidak bangga hanya karena kami Kristen. Tapi ajari kami Tuhan untuk ingat bahwa Engkau memanggil kami semua untuk bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami Bapa. Kami bersyukur untuk roh-Mu, bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah sediakan untuk menolong kami bertumbuh. Dan Tuhan tahun depan, kalau Tuhan izinkan kami merayakan Maranatha yang ke-11 tahun dan kami datang ke tempat ini lagi, hidup kami sudah jauh berbeda. Kami makin menyerupai Kristus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan berkata
Tuhan, terima kasih Pak Yonas untuk firman-Nya, dan saatnya sekarang offering. Kita iringi dengan satu lagu pujian. Kak mana ya, Kak? Kita nyanyikan dengan gabus dan kecapi. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa Surgawi yang Maha Kuasa, kami sadar bahwa segala apa yang kami miliki adalah anugerah-Mu yang tidak bisa kami bayar dengan apapun. Tuhan, Kau telah bekerja dan menggerakkan hati kami untuk memberi dengan sukacita dan mempersembahkan. Persembahan ini adalah bukti rasa syukur kami dan juga untuk kemuliaan-Mu yang kudus. Berkatilah persembahan ini tanpa pula untuk penginjilan yang menabur biji-biji yang bertuah dan membawa jiwa-jiwa yang bertobat dan menerima hidup yang kekal di surga. Dalam nama Kamu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke doa berkat, kita nyanyikan lagu yang selalu menjadi lagu penutup di Gereja Maranatha. Lagu ini dulunya diusulkan, diideakan oleh Tito dan yang hari ini hadir. Puji Tuhan, Maranatha. Mari kita puji Tuhan, kita nyanyikan sambil Tuhan
kepada Dia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terutama jemaat Maranatha, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberikan engkau tahan uji, ketekunan, dan karakter yang berubah menjadi segambar dengan Kristus karena karya dari Roh Kudus. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian dari sore ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan bersama-sama. Amin. Good evening, ladies and gentlemen. Are we having fun or are we falling asleep? Okay, I understand. We've been sitting down there very nicely. Boleh saya minta saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita coba menggairahkan, mengangkat semangat kita dengan salam. Saya tahu tadi kita sudah salam-salaman. Kalau bisa salaman dengan teman-teman yang lebih jauhan, silakan. Saudari Foni untuk maju ke depan memberikan sepatah kata atau dua atau tiga. Ibu Foni jalannya lenggang kangkung ya, maklum pakai sarung. Shalom semuanya, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama. Senang sekali bisa ketemu teman-teman lama. Welcome home Kinto and Windy. Yang pertama saya ucapkan bersyukur dan atas penyertaan Tuhan selama 10 tahun Gereja Maranatha.
Di sini kita benar-benar merasakan pimpinan Tuhan yang ajaib melewati tahun demi tahun. Tuhan Yesus selalu setia membimbing kita semua. Atas nama Gereja Maranatha, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir hari ini dan yang telah mendukung pelayanan Maranatha. Terima kasih kepada seluruh jemaat Maranatha yang telah bekerja keras mempersiapkan semua ini. Betapa indahnya kita bisa bekerja bersama-sama dengan sehati dan satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Jonas, Pastor Reolim, Pastor Musiko Ponirin, Pastor Emil, dan Pastor Pipi yang hari ini tidak bisa hadir, dan para pastor lainnya yang telah setia menyampaikan firman Tuhan di Maranatha. Terima kasih juga kepada Ibu Indra Budi yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama kami di sini. Kami berharap kita bisa menjalin kasih persaudaraan Kristus dengan sesama gereja di Southern California. Kebaktian kami diadakan setiap minggu pukul 12 siang di Choir Room. Jika ada yang belum memiliki gereja, kami dengan senang hati mengundang untuk bergabung bersama keluarga besar Maranatha. Kita bisa belajar bersama dan bertumbuh bersama. Setelah kebaktian, kita juga ada kegiatan pingpong. Selain itu, setiap tahun kita mengadakan perjalanan rohani ke Israel dengan harga khusus bagi jemaat Maranatha. Terima kasih keluarga besar Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Thank you, Fonny. For those of you who doesn't understand Indonesian, basically she's saying thank you for all that. We have the pastors here, 3 of them. There are our regular pastors, Pastor Jonas to my left, and Pastor Leo Lim, and Pastor Musiko Ponirin. Betul nggak ya Pak namanya? Iya, saya nggak kasih nama baru kan? Oke. Dan juga ada 2 pendeta yang tidak bisa hadir, pendeta Emil dan satu lagi lupa tadi. Pak pendeta Pipi Dali, betul. Okay, so let's move on to our next section. Seperti Fonny tadi bilang, kita bersyukur bahwa Ibu Cynthia bisa hadir hari ini. Ibu Cynthia adalah ketua ya Bu ya, betul kan? Badan Kerja Sama Gereja-Gereja Indonesia di California Selatan. Or let me translate that. It's a cooperative body of Indonesian churches in Southern California. She is the head of it. Hey. So this covers the greater part of Los Angeles, the Inland Empire area of Indonesian churches. Ya, boleh saya minta Ibu untuk memberikan sepatah atau 2 kata, ya? Oke, welcome Ibu Cynthia. Shalom. Puji syukur pada Tuhan, saya dapat beribadah di sini bersama jemaat Maranatha yang berbahagia karena telah dianugerahkan usia yang 10 tahun. Karena itu atas nama seluruh kepengurusan dari Badan Kerjasama Gereja-Gereja Indonesia di California Selatan, kami ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-10 bagi seluruh jemaat Maranatha. Usia 10 tahun bagi sebuah gereja adalah suatu hal yang istimewa. Tentu tidak mudah untuk bertumbuh bersama dengan latar belakang dan karakter yang berbeda-beda. Tentu banyak suka duka dan tantangan yang harus dihadapi. Dan tadi saya dengar mungkin ada pendeta yang melayani bergantian begitu ya. Jadi sungguh luar biasa bisa terus bertumbuh sampai pada saat ini. Tentu itu berkat kuasa dan pimpinan daripada Roh Kudus. Jadi doa dan harapan kami kiranya anugerah Tuhan yang diberikan pada
Jemaat Maranatha usia 10 tahun ini digunakan sebagai kesempatan untuk lebih taat lagi, lebih giat lagi dalam melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Dan seperti tadi Pendeta Yonas katakan, harus terus bertumbuh, tentunya bertumbuh di atas firman Tuhan, dan nantinya juga tentu berbuah-buah dengan lebat, sehingga dapat menjadi saluran berkat bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga banyak orang yang dapat mengenal siapa itu Tuhan kita Yesus Kristus melalui Jemaat Maranatha. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk kita dapat bergandengan tangan, kita dapat bekerja sama dengan BKS supaya kami dapat mewujudkan misi kami, karena tanpa dukungan Bapak Ibu saudara kami tidaklah dapat mewujudkan misi kami, yaitu membina kerukunan antar gereja-gereja Indonesia di California Selatan yang sekarang ini tercatat ada 109. Dan seperti yang tadi Pak Yonas katakan, ada perpecahan di sana sini ya. Kita tidak mau hal itu terjadi. Kita harus menjadi saksi-saksi yang hidup bagi yang lain. Jadi saya harap tidak bertambah-tambah lagi, tetapi bertumbuh di dalam kerohaniannya. Jadi sekali lagi, marilah kita bekerja sama melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi selamat hari ulang tahun yang ke-10. Selamat melayani, maju terus Maranatha, dan selamat bertumbuh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Cynthia. Tadi saya nggak sebut nama terakhirnya, Indra Budi ya. Oh betul masih ingat. Terima kasih Ibu. So we like to thank Cynthia Indra Budi. She's the head of the Indonesian cooperative body of Indonesian churches in Southern California. As she was saying that there are 109 individual churches, and we hope we could be unified and grow as well. I know people like to have their freedom, but let's do it collectively as a group, and that we do it all in the name of Jesus. And she's also congratulating Maranatha for its 10th anniversary. All right, let's move on to our next one. Our next section is the musical drama, which is done in conjunction with the Pentecostal. Is everyone ready? Semuanya sudah siap? Erika, bisa datang ke atas ini. Let's take it over melalui musical drama. Semuanya sudah siap? Penari-penari dan penyanyi-penyanyi. Silakan. Waktu itu di Yerusalem berdatangan orang-orang dari segala suku dan bangsa. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta atau Shavuot. Lihatlah, orang-orang dari daerah Jawa datang dengan sukacita untuk merayakan perayaan hari Tuhan. Sampai
Juga ada orang Indonesia dan Filipina datang merayakan Pantekosta. Tes. Holy forever.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the law. All tongues and positions, all powers and defeats, all names stands above the law. The angels rise. Holy, creation, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. You people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Praise the Lord. Juga ada orang dari China datang merayakan Pentakosta di tempat itu.
ketika pada hari Pentakosta tiba, para rasul berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Terpujilah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan memuji Tuhan dalam berbagai bahasa. Bagaimana kita bisa mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Oh iya ya, kok aneh? Iya, ini sungguh ajaib. Orang-orang ini kelihatannya sedang mabuk. Hai kawan semua, orang-orang ini tidak dalam mabuk. Hari ini masih pagi. Apa yang terjadi adalah pengenapan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas manusia. Kita telah menyaksikan kebangkitan Roh Kudus. Inilah saksi hidup kita. Sekarang Roh Kudus yang dijanjikan itu telah dicurahkan. Inilah yang kamu lihat dan dengar hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat
That is the end of the musical presentation, and I hope every one of you enjoys it. Give me a second. Moga-moga ibu-ibu dan bapak-bapak sudah menikmati musical dramanya. Saya bersyukur, I'm grateful for Erica, the narrator before, and also the three ladies that were dancing. Let me just mention the name: Priscilla, Debbie, and Lily. And the Holy Forever Singers was done by Harry and his lovely Filipino wife, Janice, and also Harry's older sister that looks younger than Harry, by the name of Evie. And we are also grateful for the singers who sang the nyanyian baru dan Tambah-Tambah Cinta Tuhan. The singers are Ika, Anna, and Andre. Dan rasul-rasul, the apostles were okay here: Alice, Joseph, and George. And there is 4 other public person that was, let me just mention real quickly: Diana, Oni, Aikun, and Jenny. With that, we almost come to the end of our celebration. May I ask for Pendeta Yonas Trimuljo to lead in a prayer, and then we will also cut the cake. And after that, we will have the photo ops. We want everybody to get up here. But for now, let me just have Pendeta Yonas. Mari kita datang di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk karyamu yang besar. Pertama-tama dengan mengaruniakan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga bagi kami sekalian, sehingga kami boleh diselamatkan dan kami juga boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Maranatha ini boleh dimulai oleh Tuhan 10 tahun yang lalu. Kami berdoa biarlah awal yang indah akan terus berlanjut dengan karya-karyamu yang semakin indah, dan kami boleh merespon apa yang Tuhan sudah kerjakan itu dengan segala yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan terus mempertajam visi kami, membawa kami dari hari ke hari untuk mengerti untuk apa kami ada, mengapa dan apa tujuan yang Tuhan mau, sehingga kami boleh berjalan bukan tanpa tujuan, bukan asal jalan, tapi kami boleh berjalan mengarah kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Karenanya Tuhan, berikan hati yang cinta kepada Engkau dan firman-Mu, sebab hanya di dalam firman-Mu lah kami menemukan tujuan yang sesungguhnya, baik tujuan hidup kami secara pribadi maupun tujuan hidup kami secara bersama-sama. Karenanya Tuhan, Engkau makin hari memakai hamba-hamba Tuhan yang ada untuk mempertajam kehidupan kami, bukan sekedar semakin happy, bukan having fun, tetapi kami terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan waktu kami dewasa, kami berbuah, dan bukan hanya berbuah, tetapi berbuah lebat. Sebab firman-Mu Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, sebab dengan demikian kami adalah murid-murid-Ku. Bapa, kami berdoa biarlah setiap kami kedapatan sebagai murid Tuhan, bukan sekedar orang yang aktif sana aktif sini, bukan yang hanya sekedar kelihatan hidup, tetapi kami sebetulnya sedang mati.
Karenanya Tuhan, biarlah setiap orang mencari sungguh-sungguh dan belajar sungguh-sungguh akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami diproses, dibentuk, kami menjadi murid Tuhan yang rela membayar harga, bukan sekedar mengikut gereja, tetapi mengikut Yesus, menjadi murid Tuhan, menjadi semakin serupa dengan gambar-Mu. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Engkau memberkati perjalanan selanjutnya ya Tuhan. Biarlah kami menjadi gereja yang terus dipimpin oleh Roh Kudus dan bukan menuruti keinginan daging, sehingga hasil buah Roh itu nyata dalam kehidupan kami secara pribadi maupun secara bersama-sama. Di akhir dari segalanya Tuhan, biar Engkau saja yang dimuliakan di atas segala-galanya. Terpujilah Engkau memberkati setiap orang yang terlibat di dalam kepengurusan di Maranatha ini, dari koordinator sampai semua bagian, bahkan yang mungkin tidak terlihat sama sekali. Tuhan, berkat-Mu tercurah, hikmat-Mu bagi kami, dan urapan-Mu yang terus bertambah bagi kami. Bagi setiap orang yang sudah hadir hari ini, Tuhan Engkau memberkati berkelimpahan. Dan teristimewa adalah berkat pertumbuhan rohani yang makin hari makin nyata. Terpujilah kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan Maranatha ini di dalam tahun-tahun selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Yonas. Siapa yang akan potong kuenya? Perlu lilin. Oke. Ada korek api untuk nyalakan lilin sekarang? Nggak ada. Lagi diambil. Oke. Diambil dari mobil. Diambil dari mana? Oke, sembari kita nunggu apinya, marilah kita nyanyikan Happy Birthday. Itu diputar balik katanya ya, jadi jemaat bisa melihat. Nah, oke, kita nyanyikan Happy Birthday. Bersama-sama berfoto, tapi mungkin sebelum kita foto kita berdoa dulu ya dengan Kohani. Bisa? Kohani pimpin doa makanan, lalu kita berfoto sama-sama. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur 10 tahun telah berjalan, dan itu Tuhan punya mau, yaitu pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dia dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. 10 tahun kami telah berlalu Tuhan. Gereja Maranatha Bellflower. Tuhan pimpin tiap-tiap kali. Tuhan pimpin tiap-tiap hari. Dan terlebih kami semua mau mengikuti firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak menjadikan gereja ini bertumbuh besar, tapi kita yang harus, jemaat yang sudah ada, untuk pergi, untuk menjadikan semua bangsa muridku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kohani. Waduh, Kohani semangat sekali ya, bagus omongannya.
kalau kita bisa kumpulkan semua jemaat, semua brothers and sisters, may I ask you to come to the front and we will take a group pictures. Can we have some chairs in front here? And then the rest of them will be standing here. Yusuf, can I ask you to help with the chairs to push to the front? Huh? Ibu Cynthia, boleh saya minta duduk di depan sekaligus dengan pendeta-pendeta dan istri ya. Dan yang lain boleh berdiri di atas podium sini. The sooner we move up here, the sooner we get to eat. I don't know about you guys, but I'm really starving. Let's get up here, please. Can I ask everyone to come up to the front? Boleh saya minta saudara-saudara ibu dan bapak untuk ke depan sini, kita sekaligus sama-sama berfoto. Boleh? Ya, kita semua. Semua kalau bisa datang ke sini. Jangan malu-malu dulu. Kita kan pengen lihat fotonya. Hey, I like the one who... Huh? Okay, we need to squeeze it a little bit more and be friendly, okay? Semuanya udah masuk. Orang jauh di tengah. Aduh, bro. Oke, Jos. Ya. Eka kok nggak ikut? Eka kok nggak ikut? Itu Eka, come on. Eka, ayo, hey. Can everyone from the kitchen come on for a second, please? So we'll take a group picture. Okay, ready. 1, 2. Masa istrinya di 3. 1, 2, 3. Udah bubar. So that photographer can be in the picture. One more. Tolong ibu bapak voting.
Thank you so much for cooperation. Terima kasih Ibu dan Bapak. Sekarang kita bisa mulai makan malam ya. Datangnya Be, siapa tadi? Belina. Ayo, Pak.